Ya, Seru sekali ya. Heeh. Informasi yang mengunggah mata kita. Membuka mata kita semuanya bahwa memang tidak tergantung pada jam kerja atau jam pendidikan Iya. saja ya sebetulnya, tapi kualitas dari pendidikannya. Betul sekali, dan memang para murid itu bisa menyerap ilmu kebanyakan pada pagi hari. Nah, begitu. masih fresh begitu ya. Ya. Nah, bisa pilih guru dan mata pelajaran yang lebih disukai di sekolah, mungkin hanya ada di sekolah yang satu ini. Sebuah cara kreatif yang digunakan untuk mengarahkan murid menemukan potensi diri dan minat. Anggi Hasibuan dari Makassar, Sulawesi Selatan akan mengajak Anda ke sekolah kreatif ini. Langsung saja kita panggil Anggi, selamat pagi. Seperti apa sih sistem kreatif ini bisa diterapkan di sekolah? Sistemnya sih sebenarnya simpel yang ada di SMA 3 Makassar ini. Bahwa dari cara-cara simpel ini bagaimana caranya untuk mengulik dari keawarean siswa atau juga kemampuan mereka untuk belajar, lebih mau belajar, lebih fun suasananya atau juga lebih cozy. Nah, saya berada di SMA 3 Makassar dan di sini juga saya sudah bersiap-siap dengan teman-teman dari SMA 3. Selamat pagi SMA 3. Aduh, sekali lagi suaranya selamat pagi. Pagi. Ya, jadi di sini kondisinya adalah teman-temannya bisa memilih kondisinya, jadi bisa memilih mau belajar dengan siapa atau gurunya siapa. Ini semua bisa dipilih. Asik ya. Jadi selama 3 tahun ini, misalnya nanti 1 tahun pertama, jadi mereka akan normal belajar seperti SMA-SMA yang ada. Kemudian nanti di tahun kedua, mereka sudah memilih, kalau saya suka matematika, saya akan pilih guru A misalnya. Saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA 3 Makassar. Selamat pagi Pak Mirdan. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana? Jadi bagaimana Pak? Sistem ini udah berapa lama sih Pak? Ini berapa bulan ya? 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan yang lalu. Baru berarti ya? Baru 2 bulan. sekali. Dan Gimana Pak alhamdulillah, kalau dari evaluasi atau yang Bapak lihat setelah ada sistem ini? Pertama antusias anak-anak melalui line WA ya. Walaupun kita akui masih ada 1-2 kelas yang belum puas benar. Itu tapi kita akan evaluasi per 3 bulan, kita evaluasi gimana wali kelasnya, gimana guru mata pelajarannya, kita evaluasi kinerja dari wali kelas dan guru mata pelajarannya. Kita akan selalu memberikan hal yang terbaik, pilihan yang terbaik dari anak-anak ini. Karena kita harapkan dengan 5 hari kerja, ya, di Jakarta kan ditolak nih. Makassar enggak. Makassar justru kita mencari sebuah inovasi yang kira-kira anak sampai jam 4 sore belajar, anak-anak tidak boring karena mereka terpaksa oleh kondisi. Ini mereka dengan enjoy learning, mereka sampai jam berapa aja suka. Oke. Gitu. Itu idenya dari mana sih Pak? Tadi dari mencegah untuk kebosanan atau boring dari siswa. Ide lainnya yang akhirnya Bapak berani terapkan di sini? Karena saya paham bahwa Indonesia ini solusinya itu pendidikan humanis. Jadi kita selama ini kan pendidikannya itu dengan aturan yang ketat, disiplin yang ketat. Anak-anak tidak diberikan hak untuk menentukan jalannya itu. Nah, pendidikan humanis itu anak-anak menentukan. Saya mau diajar guru ini. Sama misalnya di kampus ya, saya mau diajar sama dosen ini deh, profesor ini. Nah, kenapa tidak coba kita sesuatu yang baru dengan 5 hari kerja di Makassar, anak-anak ini di sekolah tidak boring, tidak mau cepat-cepat pulang, nanti diusir pulang baru mau pulang. Nah, ini yang kita mau gitu. Di Semaga mau seperti itu. Sampai jam 6 mereka belum pulang, kita usir pulang dulu. Nah, setelah itu mereka habis maghriban, mereka datang lagi. Ekstrakurikuler, ada jam futsal dan jam basket itu di malam hari. Mereka sendiri yang mau. Nah, sekolah itu wajib memfasilitasi. Sampai jam 8 malam baru mereka pulang rest. Oke. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya idenya kan juga boleh dibilang tidak wajar ya Pak ya. Iya. Misal juga baru pertama kita bisa menentukan siapa guru kita Iya. dan juga bisa menentukan siapa guru favorit Iya, kita benar. untuk menjadi guru kita Benar, sendiri. iya. Berapa lama untuk proses adaptasinya dari mulai konsep sehingga bisa diterima juga nih sama guru-guru. Iya. Guru-guru juga nggak kaget dan Iya. siswanya juga nggak kaget. Jadi awalnya saya di strategi kepemimpinan aja gitu. Saya dengan teman-teman para guru dan wakasek saya di belakang ini, itu berembuk. Kita bikin yuk, karena 5 hari kerja, anak-anak itu awalnya mereka panjat tempo itu dari dalam sekolah keluar lari kan. Oke. Wah, muncul kepikiran. Pernah masa-masa seperti itu juga? Iya, ada. Oke. Jadi saya di beberapa tempat pernah juga jadi pimpinan swasta. Wah, ini kok nggak bisa dicarikan solusi gitu. Kenapa anak-anak itu selalu pengen lari keluar dari sekolahnya? Pertama, analisa kita, sekolah tidak nyaman. Sekolahnya tidak nyaman. Nggak nyaman.
Tidak ada tempat yang berteduh, maksudnya di mana anak bisa duduk dengan tenang, bisa makan sambil membaca gitu. Nggak ada tempat. Jadi kita siapkan tempat seperti ini, tempat duduk tribun-tribun kecil. Anak-anak itu di mana ketika tidak punya kegiatan dalam kelas, dia duduk sambil makan. Jadi sebenarnya kalau yang di belakang kita ini lagi main basket ini karena Iya. sebenarnya guru kosong, jadi tapi boleh main. Boleh, jadi kalau misalnya ketika ada guru diutus oleh sekolah misalnya, pendidikan keluar, itu ditangani oleh BK. Oke. Nah biasanya BK daripada dia suntuk dalam kelas, boleh ambil bola nih, ganti baju, you main di situ. Jadi terkoordinasi dengan bagus. Ya benar juga sih, biasanya kan kalau guru nggak ada, Dikurung dalam kelas. nulis LKS dan segala macam. Iya. Tapi sekarang Kalau kalau di sini anak-anak boleh. nggak suka, Oke. jadi harus memang pikirannya itu kita meniru dengan gaya sistem pendidikan humanis itu Paulo Freire, misalnya di Brasil itu. Kenapa orang-orang yang di pinggiran kota Brasil mau sekolah? Kita kepikiran anak-anak jalanan, katakan di Inggris itu pengen sekolah. Itu karena mereka yang disentuh itu hatinya kan. Oke. Jadi pendidikan humanis itu kita hadirkan di lembaga pendidikan negeri seharusnya. Oke. Karena tingkat pelanggaran anak, ya sebelum saya datang misalnya, rata-rata pelanggaran satu anak itu berapa kali pelanggaran dalam satu sekolah. Jadi kita evaluasi dalam catatan kita sampai 30 anak pelanggaran. Nah kita redam dengan inovasi seperti ini. Oh coba anak-anak deh, coba anak-anak apa yang dia suka, coba kita lihat. Selama itu tidak potensi konflik, ya kita welcome, kasih jalan. Kita dorong nih anak-anak nih. Oke, sistemnya sudah jalan. Udah tapi jalan. saya pengen tanya juga sama teman-teman di belakang ini, apakah, wah saya sudah harus masuk kelas nih kayaknya nih Pak. Apakah sistem ini sebenarnya memang disukai? Disukai. Atau misalnya adalah Iya. masih ditemukan ada kekurangan? Iya. Kita coba tes satu orang mungkin di belakang Akmal ya. Akmal gimana Akmal? Ada sistem di sini. Sorry, Akmal kelas 12. Boleh di mic-nya? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 12 itu kelas 3 lah ya. Ya, kelas 3. Kelas IPA. 3 SMA IPA. Gimana? Udah boleh milih guru juga? Ya, semenjak tahun ajaran 2016-2017 ini, kami dari SMA Negeri 3 Makassar sudah menerapkan namanya untuk pemilihan guru. Iya. Pemilihan guru setiap pemilihan guru wali kelas, mata pelajaran maupun apa itu. Oke. Dan saya sendiri sebagai siswa merasa senang karena bisa memilih guru mata pelajaran masing-masing yang saya sukai. Oke. Seperti Guru itu. yang dipilih itu guru yang semakin sedikit ngasih PR atau memang gurunya bagus? Yang Kalau gurunya Akmal sendiri? bagus. Oh, Kalau gurunya saya sendiri bagus. yang gurunya bagus. Oke. Jadi Cara mengajar, dan segala- dari seluruh jurusan di IPA itu Akmal bisa memilih gurunya. ya semua. Oke. Ada lagi yang kamu kelas 12, Ya, kelas kelas 12. 11? Ini kelas 12 semua. Guru favoritnya emang guru apa? Bahasa Inggris. Nggak ada yang guru fisika atau IPA? Nggak ada. Padahal sebenarnya kelas IPA ya. Oh, matematika. Kalau saya sendiri, Pak, Oke, coba kali ini kita tes juga ke gurunya kali ya. Tadi dari siswanya, boleh dibantu dari siswanya. Kalau tadi mereka nyebut adalah favoritnya adalah gurunya ada bahasa Inggris, kemudian juga ada IPA. Kita tes gurunya. Kalau tadi dari siswanya sebenarnya sudah merasa bahwa ini adalah sistem yang menarik karena bisa memilih gurunya. Nggak tahu sih, mungkin alasannya apakah karena PR-nya lebih sedikit. Siapa guru favorit kalau di sini? Di antara sini? Ya? Semua favorit. Ya udah perwakilan aja semua favorit. Pak Solihun ya? Oke. Semua favorit. Boleh sambil duduk aja nggak apa-apa Pak? Jadi bagaimana kalau sudah sistem yang berjalan, apakah memang kelihatan murid itu lebih mau belajar? Jadi begini, secara 100% sistem ini untuk berjalan di sekolah pasti belum. Belum. Apalagi ini masih awal dari pelaksanaan sistem ini. Tetapi kita memaksimalkan agar supaya anak bisa memilih guru sesuai dengan harapannya yang tentu juga upayanya untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, bagi anak-anak yang memang karena kita juga banyak, teman-teman guru juga banyak, tentu juga ada pilihan-pilihan itu yang mungkin sebagian kecil anak itu memilih guru lain di kelas itu. Ya. Tetapi karena yang mendominasi maka mungkin ada anak 3, 4, 5 orang yang belum sesuai dengan rasanya, tetapi karena ini adalah kelompok klasikal, maka tentu dia harus menerima juga Oke. kondisi mata pelajaran itu. Tetapi secara umum
hampir semua mata pelajaran itu kita sudah beri pilihan. Misalnya guru kita tersedia dalam satu mata pelajaran 5 orang. Maka untuk kelas 3 IPA kita kasih pilihan 1, 2, 3. Oke. Nah, inilah yang dominan nanti di kelas itu, itulah yang kita tempatkan mengajar di kelas itu. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, harapan ini kalau kita tanya utuh pada anak, pasti ada juga anak yang belum merasa sesuai belum dengan itu. Tetapi secara umum, klasikal anak di kelas itu sudah bisa terpenuhi. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga mata pelajaran dengan keterbatasan jumlah guru, memang tidak ada pilihan. Kalau misalnya guru mata pelajaran cuma 2 orang, ini yang harus mengajar kelas 10, mengajar kelas 11, mengajar kelas 12. Ya udah pilihannya itu aja lah ya Pak ya. Pilihannya itu juga, mau Oke. kemana lagi. Bapak terima kasih Ya. banyak waktunya. Jadi kalau misalnya konsep seperti ini diatur ya Pak, atau sudah dijalankan, siswa boleh milih gurunya siapa. Terus bagaimana kondisi kalau misalnya tidak ada guru yang dipilih sama siswa, atau guru tersebut terlalu banyak siswa yang memilihnya? Jadi kondisinya seperti itu. Ada katakan ini Pak Solihin, Pak Madong, ini guru olahraga Pak Andi, kemudian Pak Andi Senal. Ini guru-guru favorit, mayoritas dipilih. Oke. Berarti ada yang minoritas. Oke, tapi ditahan dulu. Iya. Apa rahasianya nanti kita akan kembali ke studio dulu. Nanti kita akan lanjutkan pembicaraan di Sekolah Unik di SMA 3 Makassar.